Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507612. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview tentang tugas mingguan, tugas minggu ke-1 mata kuliah kritik sastra, yakni teori kritik sastra semiotik. Pengertian semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Dalam semiotika, sebuah tanda tidak hanya mencakup simbol-simbol seperti huruf atau gambar, tapi juga semua jenis representasi yang dapat dipahami oleh manusia seperti kata-kata, suara, gerakan, tubuh, dan bahkan ruang. Semiotika juga merupakan ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Semiotika terdiri dari pemandu dan retorika. Nah, semiotika menurut Charles, tanda sama dengan penanda dan petanda. Sedangkan menurut Ferdinand, semiotika itu adalah semiologi. Di pendekatan semiotika ini ada aspek pentingnya, yakni tanda. Tanda adalah konsep dasar atau utama dalam semiotik yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan makna. Komponennya ada dua, penanda atau signifier dan petanda atau signified. Sendiri memiliki fungsinya adalah sebagai perangkat komunikasi yang membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Contoh tanda dengan objeknya, yakni ada 3, icon atau serupa, contohnya kayak foto. Yang kedua indeks itu ada sebab dan akibatnya, seperti api dan asap. Lalu ada simbol itu merupakan kesepakatan yang orang memandang hal yang sama, seperti bendera suatu negara. Lalu hijab yang disepakati seperti mereka adalah beragama muslim. Tanda sendiri memiliki hubungan, yakni yang pertama hubungan antar tanda itu disebut sintaksis, yang kedua hubungan tanda dengan makna yaitu semiotik, yang ketiga hubungan tanda dengan pengarang yaitu pragmatik. Selanjutnya ada ikon itu memiliki 3 juga, yakni topografi atau spasial, contohnya kayak kota atau patung. Lalu ada puisi konkret kayak puisi sebenarnya, seperti contohnya puisi W.S. Rendra. Sebagian puisi W.S. Rendra juga memiliki puisi konkretnya. Lalu yang kedua itu ada diagramatis atau pembayangannya, seperti ruang atau kelas. Nah, lalu yang ketiga ada metaforis nih seperti contohnya Kancil pada ceritanya. Kan Kancil itu anaknya nakal, terus tuh usil juga, seperti itu. Kode dalam semiotika merupakan konsep utama yang mempelajari bagaimana cara mengkombinasikan tanda-tanda yang telah disepakati secara rasional. Nah, ada beberapa macam kode. Yang pertama, kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, kode kebudayaan. Nah, kode sendiri memiliki fungsi, yakni fungsinya mengonstitusi sistem tanda, menghasilkan makna, mengatur interaksi sosial, mengembangkan bahasa dan budaya. Ruang lingkup kajian semiotika. Kajian semiotika ini berkembang pada 2 klasifikasi utama, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi ini ditekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satunya diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, seperti pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuannya. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Nah, teknik kajian dari semiotik ini menurut Charles itu ada 3, yakni science, object, interpretation yang sering disebut segitiga makna. Nah, yang pertama ada science atau tanda. Tanda itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk dari hal lain di luar tanda itu sendiri.
Objek itu acuan tanda yang merupakan konteks sosial yang di dalamnya ada implementasikan sebuah aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda-tanda tersebut. Menurut Carles juga, ada ikon, indeks, simbol, itu merupakan bagian dari objek. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan cara-cara tanda tersebut menciptakan serta menyampaikan makna, terutama dalam konteks sastra. Dalam semiotika, terdapat dua elemen utama, ada penanda, wujud fisik tanda, dan petanda atau makna yang terkait dengan penanda. Analisis semiotik dalam sastra melibatkan interpretasi tanda-tanda untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam melalui identifikasi tema, latar, tokoh, dan unsur sastra lainnya. Itu tadi review dari minggu pertama mata kuliah kritik sastra mengenai teori semiotika. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.